Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita rumah ceria kita di bulan September dengan judul Kerjakan dengan Tidak Bergantung pada Orang Lain. Nah, seperti apa ceritanya dan bagaimana alat peraganya? Kita simak video ini bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Semuanya semangat hari ini datang di rumah ceria? Semangat dong. Coba kakak cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat, semuanya semangat. Kakak yakin setiap hari adik-adik semuanya semangat. Semangat pergi sekolah, semangat datang ke rumah ceria, betul? Betul. Oke, kakak mau tanya, siapa yang tadi sebelum datang ke rumah ceria mengerjakan PR dulu? Ayo, ada? Wah, ada. Atau ada juga yang mengerjakan PR-nya di malam hari pas besoknya mau dikumpulin. Ada juga? Wah, ada juga. Oke, kakak mau cerita nih adik-adik. Dulu pas kakak masih SD seperti kalian, kakak itu kalau mengerjakan PR itu biasanya di malam hari. Tapi kakak juga lebih sering mengerjakan PR tuh pas besoknya di sekolah. Kenapa? Karena kakak nunggu jawaban teman kakak. Wah, kakak bergantung dengan jawaban teman kakak. Jadi kalau teman kakak jawab ini, kakak juga jawab ini adik-adik. Nah, jadi kak ikutin jawaban dia. Tapi suatu hari teman kakak itu salah mengerjakan soal, salah mengerjakan PR. Jadi kakak karena nyontek atau karena minta jawaban teman kakak itu, jadi kakak pun dapat 0. Kami berdua sama-sama dapat 0. Semenjak hari itu kakak menyesal adik-adik. Kakak menyesal. Coba kakak kerjakan sendiri dulu. Kenapa kakak harus ngikutin jawaban orang lain? Dan semenjak hari itu kakak tidak ulangi lagi. Nah, pelajaran yang kakak alamin kali ini juga sama halnya dengan cerita yang akan kakak sampaikan sore hari ini. Kita dengar ceritanya bersama-sama ya. Oke, nah di sebuah pedesaan adik-adik, di satu desa, hiduplah seorang pak petani bersama keluarganya. Ya, namanya juga pak petani, berarti profesinya atau pekerjaannya sebagai petani adik-adik. Nah, pak petani ini mempunyai lahan sawah yang sangat luas. Dan dia berharap untuk bisa sukses mengerjakan sawahnya. Dan dia juga bisa berhasil panen untuk memenuhi kebutuhan keluarganya adik-adik. Nah, pada saat itu, pada saat musim panen akan tiba, Pak petani berencana untuk menyuruh anak-anaknya memanen sawah. Wah, kenapa ya? Karena Pak petani sudah merasa dia yang sudah nanam, dia yang sudah bajak sawah, dia yang sudah merawat sawah itu. Jadi dia merasa untuk memanen sawahnya dia akan menyuruh anak-anaknya, anak sulung dan anak bungsunya. Jadi Pak petani berencana untuk tidak memanen sawah itu, dia ingin menyuruh anak-anaknya saja. Nah, apakah kalian tahu di sawah pak petani itu ada seekor burung yang hidup adik-adik yang tinggal. Pada sore itu, burung itu pun bolak-balik di sawah itu. Bolak-balik sambil membawa sehelai-sehelai daun kering. Wah, ada yang tahu kira-kira apa yang sedang dilakukan burung ini? Iya, dia sedang membuat sarang adik-adik. Saat itu ketika sarangnya jadi, dia pun mengerami telurnya di situ. Wah. Jadi si burung itu tinggal di sawah pak petani dan dia mengerami telurnya sampai menetas adik-adik. Nah, telur-telur itu mengeluarkan anak-anak burung yang sangat lucu dan cukup banyak adik-adik, dan induk burung pun sangat senang karena telurnya sudah menetas. Nah, suatu hari karena anak-anak burung ini adik-adik masih kecil-kecil dan belum bisa terbang, jadi mereka makannya masih bergantung dengan induknya adik-adik. Sehingga induk burung itu pergi setiap hari mencari makan. Ya, pergi mencari makan dan dia juga memberi makan kepada anak-anaknya. Kemudian saat induk burung tiba, anak-anaknya ini berbicara kepada induknya. Ibu, ada apa anakku? Ibu, kami tadi melihat Pak petani datang ke sawah. Pak petani bilang bahwa besok anak sulungnya akan memanen sawah ini, Ibu. Akan memanen padi di sawah ini. Wah, kami harus bagaimana, Ibu? Kita harus cepat pindah. Tapi bagaimana kita akan pindah, Ibu? Kami kan belum bisa terbang, kami belum mampu. Tetapi induk burung itu menjawab dengan tenang. Tenang anak-anakku, semua akan baik-baik saja. Kita tidak perlu pindah. Tidak akan ada yang datang ke sawah untuk memanen padi ini besok. Nah, kata induk burung dengan sangat tenang adik-adik. Induk burung sangat yakin kalau tidak akan ada yang datang.
Ternyata keesokan harinya setelah ditunggu-tunggu, memang tidak ada yang datang adik-adik di sawah itu. Memang tidak ada yang datang untuk memanen padi itu, termasuk anak sulungnya Pak Petani adik-adik. Wah, akhirnya anak burung itu pun merasa lega. Kemudian anak burung itu pada suatu sore, pada saat induk burungnya sudah selesai mencari makan, anak burung itu berkata lagi pada induk burungnya, "Ibu, ibu, ada apa anakku? Ibu, bagaimana ini? Tadi Pak Petani datang. Pak Petani bilang besok anak bungsunya akan datang ke sawah dan akan memanen padi di sini. Bagaimana ibu, kita harus pergi. Tadi Pak Petani ngomong kalau anak bungsunya akan datang. Kami belum bisa terbang, kami belum bisa terbang," kata anak burung itu dengan panik. Tetapi induk burung itu menjawab lagi, "Tenang anak-anakku, tidak perlu panik, tidak perlu takut. Kita tidak perlu pindah dari sawah ini. Tidak akan ada yang datang besok," kata induk burung dengan tenang dan dengan yakin adik-adik. Ternyata keesokan harinya apa yang terjadi? Iya, belum ada yang datang di sawah itu. Di sawah itu sepi, tidak ada orang, tidak ada anak sulung ataupun anak bungsunya Pak Petani yang datang adik-adik. Sehingga anak burung-burung itu pun menjadi tenang. Nah, kemudian setelah beberapa hari kemudian, pergilah si induk burung ini mencari makan. Saat dia pulang, anak burungnya ini ngomong lagi ke induk burungnya, tapi mereka ngomongnya itu nggak dengan ketakutan. Mereka ngomong dengan tenang adik-adik. Mereka ngomong seperti ini. "Ibu, ibu tahu tidak? Tadi Pak Petani datang ke sawah lagi. Dia bilang kalau besok Pak Petani akan datang ke sini. Pak Petani mau panen padi di sini." Nah, seketika itu malah induk burung yang kaget adik-adik. Induk burung menjadi kaget dan dia tiba-tiba ngomong seperti ini. "Oh, benarkah? Kalau begitu, ayo kita cepat bersiap-siap. Kita harus pergi dari sawah ini dan kita harus mencari tempat tinggal baru." Wah, anak burung-burung itu pun menjadi bingung adik-adik. Kenapa kali ini induknya menjadi panik dan malah ngajak pindah dari tempat itu? Akhirnya mereka menuruti perkataan dari si induk burung. Nah, karena mereka sudah cukup lama tinggal di sarang itu, pada saat itu anak-anak burung itu sudah bisa terbang adik-adik. Jadi mereka sudah bersiap-siap untuk meninggalkan sarang itu. Tetapi mereka masih bingung dengan apa yang ibu mereka perintahkan. Akhirnya si induk burung pun menjelaskan, "Anak-anakku, ibu tahu kalian pasti merasa bingung. Ibu akan menceritakan satu hal kepada kalian. Kalian tahu, pada saat yang pertama kali Pak Petani bergantung kepada anak sulungnya untuk memanen padi-padi di sawah ini. Tetapi anak sulung Pak Petani itu tidak pergi ke sawah. Dia hanya pergi ke lapangan yang dekat sawah dan dia bermain layangan. Dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Pak Petani. Kemudian yang kedua, Pak Petani bergantung kepada anaknya yang bungsu. Pak Petani mengharapkan anaknya yang bungsu akan memanen padi di sawah ini. Tetapi ternyata tidak juga. Anak bungsu itu malah pergi ke sawah tetapi dia memancing. Dia tidak memanen. Nah, maka dari itu ketika kalian mengatakan bahwa Pak Petani akan datang dan Pak Petani akan memanen langsung padi di sini, barulah ibu tahu bahwa Pak Petani akan benar-benar datang besok. Maka dari itu kita harus segera pindah, kata induk burung. Wah, akhirnya anak-anak burung itu pun paham adik-adik dan mereka mengerti. Mereka mengerti apa yang dikatakan oleh induknya. Setelah itu mereka bersiap-siap dan saat itu mereka sudah mampu terbang. Mereka terbang tinggi, mereka meninggalkan sawah itu. Dan yang tersisa di sawah itu hanyalah Pak Petani di keesokan harinya. Anak-anak burung itu mendapat pelajaran adik-adik bahwa yang pertama tadi, Pak Petani bergantung dan mengharapkan anaknya yang sulung untuk memanen padi di sawah. Ternyata tidak dikerjakan. Yang kedua, Pak Petani bergantung kepada anaknya yang bungsu untuk memanen padi di sawah. Ternyata tidak juga dikerjakan. Setelah 1 minggu, setelah beberapa hari, Pak Petani sadar kalau panennya tidak kunjung selesai. Akhirnya barulah dia yang turun tangan langsung untuk memanen padi di sawah itu. Nah, Pak Petani terlalu bergantung kepada anak-anaknya adik-adik. Pak Petani mengharapkan kalau anak-anaknya akan mengerjakan panen tersebut. Pak Petani udah ngerasa malas karena dia udah ngerasa dia yang udah nanam padi, dia udah yang merawat padi itu, sehingga dia malas mau panen. Nah, sebenarnya tidak salah karena Pak Petani memberikan tanggung jawab kepada anak-anaknya.
Hanya saja Pak Petani sudah mengerjakan sawah itu dari awal. Seharusnya Pak Petani menyelesaikannya. Jangan bermalas-malasan. Sampai-sampai dia mengharapkan orang lain. Mengharapkan anaknya yang sulung dan anaknya yang bungsu untuk mengerjakannya. Padahal belum tentu mereka akan mengerjakan dengan baik. Dan terbukti kan bahwa panennya tidak juga selesai. Dan sama juga Pak Petani yang turun langsung mengerjakan panen itu. Akhirnya Pak Petani lah menyelesaikan panennya. Pak Petani panennya menjadi terlambat. Itu akibat dari rasa malas dia dan dia terlalu bergantung kepada orang lain. Beri tepuk tangan untuk cerita kita sore hari ini. Nah, seperti pesan yang kakak sampaikan di awal tadi, adik-adik, kita tidak baik kalau kita bergantung kepada orang lain. Misalnya adik-adik di sekolah mau mengerjakan PR, mengharapkan jawaban dari teman, mengerjakan ulangan, mengharapkan contekan dari teman. Wah, itu tidak benar. Selain karena itu berbohong juga. Kita harus berusaha dengan kita sendiri, bergantung pada orang lain. Kalau adik mengharapkan jawaban dari teman, kalau adik mengharapkan contekan dari teman, ya kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya salah, gimana? Adik-adik juga bisa dapat 0. Seharusnya kita usaha, kita kerjakan dulu dengan usaha kita adik-adik, kerjakan dengan maksimal. Kan kalau kita berusaha dengan maksimal, pasti hasilnya juga akan baik dan kita tidak akan kecewa. Tuhan tidak senang kalau kita jadi anak yang bermalas-malasan. Tuhan mau kita jadi anak yang rajin. Nah, adik-adik kan udah kakak ajak untuk pergi belajar, untuk rajin datang di rumah ceria, untuk rajin belajar juga, rajin bantu orang tua. Seharusnya adik-adik juga terapin di sekolah. Adik-adik harus tekun, harus belajar dengan semangat. Karena kalau adik-adik belajar, adik-adik nanti bisa mengerjakan sendiri dan tidak harus menunggu jawaban orang lain. Karena kalau kita terlalu bergantung pada orang lain, bisa saja kita mendapatkan kegagalan. Nah, jadi kakak ajak adik-adik mulai hari ini kita jadi anak yang rajin ya. Jangan lagi bermalas-malasan dan jangan mengharapkan dari orang lain. Oke? Sampai jumpa di cerita kita selanjutnya. Bye-bye.